Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Agama Pak Muhammad Ridwan Effendi MUD dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Arini Susanti dari kelompok 11 bersama rekan saya yakni Nila Lestari Pane dan Cynthia Febri Hasanah. Pada kali ini akan membahas mengenai konsep akar keraguan terhadap agama. Kita akan memetakan pembahasan kita menjadi naturalisme, humanisme dan eksistensialisme, problema kejahatan, dan pluralitas agama. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yakni naturalisme. Naturalisme memiliki beberapa pengertian dari segi bahasa. Naturalisme berasal dari dua kata, yakni natural, alami, dan isme, yaitu paham. Sehingga aliran naturalisme ini dapat disebut sebagai paham alami. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah natur telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Istilah naturalisme ini adalah kebalikan dari supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada atau wujud di atas atau di luar alam. Makna naturalisme mengatakan bahwa sesuatu bersifat alami mempunyai sejumlah makna. Dua di antaranya ini secara khusus penting bagi kita. Yang pertama, merupakan hasil berlakunya hukum alam fisik. Misalnya, saya mengatakan gerhana matahari merupakan gejala alami, dan yang saya maksudkan ialah bahwa gerhana matahari itu terjadi sesuai dengan hukum gerakan benda angkasa. Kedua, terjadi menurut kodrat atau waktunya sendiri. Misalnya, saya mengatakan secara alami atau wajar ia berbuat demikian. Dan yang saya maksudkan ialah bahwa perbuatannya itu sesuai dengan watak atau kodratnya. Kesulitan yang paling berat adalah pertentangan yang terbuka dan yang lazim antara dua hal, yaitu antara sains dan agama. Pokok daripada persoalan itu ialah bahwa sains menghendaki naturalisme, sedangkan agama menghendaki supernaturalisme, dan kedua hal itu kelihatannya tak dapat disesuaikan. Kalau ilmu mempunyai konsep yang pasti tentang alam, agama pun mempunyai doktrin-doktrin yang mutlak tentang supernatur. Mukjizat dan doa adalah ajaran agama yang tidak boleh dibantah lagi. Seperti contohnya, Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api. Nah, menurut hukum alam, api harus membakar. Tetapi dalam kasusnya Nabi Ibrahim itu tidak terjadi demikian. Dari sini kita dapat melihat bahwa dua konsep tersebut bertentangan satu sama lain. Problemnya kemudian adalah kalau agama yang lebih benar, maka teori ilmu tersingkirkan. Sedangkan kalau teori ilmu yang lebih benar, maka agama pun yang tersingkir. Baik ilmu maupun agama menjadikan keharmonisan susunan alam sebagai objek penelitian dan sarana argumentasi. Ilmu dan agama sama-sama menganjurkan untuk memperhatikan susunan alam. Hanya saja, bagi penganut naturalisme, alam dijadikan sebagai objek kajian untuk menetapkan teori-teori ilmu. Sedangkan para teolog, alam dijadikan objek kajian untuk mempertegas wujud dan kebesaran Tuhan. Ya adalah humanisme. Humanisme berasal dari kata humanitas yang artinya adalah pendidikan manusia. Pada pertengahan abad ke-14, humanisme muncul sebagai gerakan filsafat di Italia dan berkembang pesat ke seluruh Eropa. Humanisme menyatakan bahwa manusia merupakan ukuran dari segala sesuatu.
Pico, salah satu tokoh humanisme. Beliau mengatakan bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan untuk memilih dan menjadikannya sebagai pusat perhatian dunia. Dengan posisi tersebut, manusia bebas memilih dan memandang segala sesuatu yang terbaik. Tetapi Valla sebagai salah satu tokoh humanisme yang menolak kekuatan agama dan manusia. Manusia berhak menjadi dirinya sendiri dan menentukan nasibnya. Tujuan manusia adalah untuk menikmati dunia dan untuk bersenang-senang saja. Pada abad awal Renaissance tidak menyangkal keberadaan Tuhan. Namun mereka berpendapat bahwa hal-hal yang alamiah dalam diri manusia telah memiliki nilai cukup untuk dijadikan sasaran pengenalan manusia. Tanpa wahyu pun, seseorang mampu berkarya dengan baik dan sempurna. Beberapa abad kemudian, sekitar abad 19 dan abad 20, muncul gerakan humanisme yang melepaskan segala hal yang berkaitan dengan Tuhan dan akhirat, serta hanya menerima hidup di dunia seperti apa adanya saja. Ini adalah eksistensialisme. Puncak perkembangan humanisme adalah pada saat eksistensialisme di Jerman pada abad ke-19. Bagi eksistensialisme, bahwa eksistensi mendahului esensi atau hakikat. Marxisme mengatakan bahwa eksistensialisme mengutamakan manusia sebagai individu yang bebas dan menghilangkan peran Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan eksistensialisme mengutamakan kemajuan dan perbaikan diri. Nietzsche merupakan salah satu tokoh eksistensialisme yang ekstrim. Beliau mengatakan bahwa Tuhan telah mati dan terkubur. Oleh karena itu, para penganut agama tidak perlu lagi takut akan dosa. Nietzsche tidak tertarik untuk meneliti apakah agama itu benar atau salah. Yang terpenting bagi dirinya adalah hasil akhirnya. Dia tidak ragu untuk memilih kebohongan dan kepalsuan, asalkan hal-hal tersebut lebih berhasil dibandingkan dari kebenaran. Lalu Nietzsche membagi dua aspek. Yang pertama ada aspek biasa yang wajar dan lemah adalah lingkungan milik manusia, sedangkan aspek yang luar biasa adalah lingkungan yang disebut Tuhan. Problematika kejahatan. Adanya kejahatan di jagat raya merupakan problem yang tidak ada henti-hentinya diperdebatkan. Terutama masalah mendasar bagi kaum teisme adalah mengapa kejahatan itu ada, sedangkan Tuhan itu pencipta, Maha Kuasa dan Maha Kebajikan. Argumen seperti ini sering digunakan oleh pihak ateisme untuk melawan kaum teisme. Berikut ini susunan pernyataan ateis. Yang pertama, jika Tuhan itu maha baik, maka Ia akan menghapuskan dan membalaskan setiap kejahatan. Yang kedua, jika Tuhan itu maha kuasa, maka Ia mampu menghapuskan setiap kejahatan. Yang ketiga, kenyataannya kejahatan masih tetap ada, maka mereka menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kejahatan itu ada dua macam. Yang pertama, kejahatan moral, dan yang kedua adalah kejahatan alam. Kejahatan moral merupakan kejahatan yang didasari oleh perbuatan manusia. Yang kedua adalah kejahatan alam, yaitu keburukan yang terjadi di luar dari kemampuan manusia. Namun, kedua macam kejahatan ini umumnya dan seringnya saling berkaitan. Ahli agama dan filosof berusaha untuk mencari jawaban untuk mengatasi kejahatan baik moral maupun alam. Ada beberapa alternatif yang disampaikan para agamawan untuk mengatasi kejahatan yang terjadi di muka bumi. Yang pertama adalah kekuasaan mutlak Tuhan harus bersyarat. Tuhan tidak mungkin menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan dirinya. Yang kedua, kejahatan adalah bagian dari kebaikan yang lebih tinggi. Adanya kejahatan merupakan suatu proses untuk mencapai kesempurnaan. Yang ketiga, kejahatan merupakan balasan bagi manusia yang berdosa. Yang keempat, keyakinan bahwa setiap yang terjadi tidak lepas dari hikmah Tuhan. Karena keterbatasan manusia, tidak banyak yang menyadari akan hikmah yang terdapat dalam setiap peristiwa yang terjadi. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang memiliki makna yang luas, yang berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda, yang juga digunakan dalam keadaan yang berlain-lainan pula. Yang pertama, sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah satu-satunya sumber untuk memperoleh kebaikan. Maka dari itu, dari agama-agama yang berbeda,
juga tentunya dapat ditemukan setidak-tidaknya satu atau nilai-nilai kebenaran yang terdapat di dalamnya. Yang kedua juga untuk penerimaan konsep bahwa dalam dua agama atau lebih dapat ditemukan klaim-klaim kebenaran yang eksklusif dan sama-sama sahih. Dan yang ketiga adalah merupakan suatu upaya sinonim untuk mempromosikan suatu tingkatan kesatuan atau pemahaman terhadap antara agama-agama yang berbeda. Yang terakhir adalah untuk toleransi beragama. Pluralisme dalam agama-agama. Yang pertama dalam Islam, sikap toleran dan menghargai pemeluk agama lain merupakan perbuatan mutlak yang wajib untuk dilakukan. Namun, anggapan bahwa setiap agama adalah sama merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan. Dengan itu, Islam tidak menganggap bahwa Tuhan yang kita sembah merupakan Tuhan yang kalian sembah. Dalam fatwa MUI, pluralisme didefinisikan sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa setiap agama adalah sama, dan karenanya kebenaran dalam setiap agama adalah relatif. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama tidak dibolehkan untuk mengklaim bahwa hanya agamanya yang benar sedangkan agama yang lain salah. Yang kedua, dalam Kristen. Dalam dunia Kristen, menurut fenomenologis, pluralisme agama berarti realitas bahwa sejarah agama-agama menunjukkan tradisi serta kemajemukan yang timbul dari cabang masing-masing agama. Yang ketiga, dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, dengan mencontoh sikap toleransi Sang Buddha, Raja Asoka membuat dekrit di batu cadas gunung yang bertuliskan, "Janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan cara mencela agama orang lain. Sebaiknya agama orang lain dihormati atas dasar tertentu. Dengan berbuat begini, maka kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang, dan di samping itu juga menguntungkan agama lain." Berikut materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dengan ini kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.